5 tahun yang lalu, aku meninggalkan identitasku sebagai putri keluarga Lin, mengganti namaku, berkecimpung di industri hiburan selama 5 tahun, tetapi tetap tidak dikenal. Jadi, aku harus menunduk kepada orang tuaku, pulang dan menikahi seorang pria yang belum pernah aku temui. Tetapi, bahkan pasangan pernikahanku membenciku. Lin Yu, aku tuh sudah memiliki seseorang yang kucintai. Jangan sia-siakan waktumu padaku. Kita akan bercerai dalam 1 tahun. Dan jangan menangis dan membuat kehebohan. Ambillah untuk menandatangani. Sampai aku mengetahui bahwa studinya penuh dengan merchandise penggemarku. Lin Yi, 5 tahun. Jadi kamu sudah di industri ini selama 5 tahun. Tetapi tetap belum menonjol. Aku pasti sudah buta untuk memilihmu dulu. Tuan Lee, bagaimana bisa Anda mengatakan itu tentang Yi? Dia bekerja sangat keras, kami semua melihatnya. Apa yang bisa diperoleh kerja keras? Aku menyuruhmu minum dengan investor. Mengapa bertingkah begitu angkuh? Magnolia Putih. Aku menjalankan sebuah perusahaan, bukan amal. Tanda tangani kontrak pemutusan. Keluar dari sini. Cepat pergi. Pergilah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yi, apa rencanamu setelah ini? QQ, mulai sekarang di dunia ini tidak akan ada lagi Lin Yi. Sebenarnya namaku Lin Yu. Aku adalah putri dari grup Lin. Apa? Aku harus pulang untuk pernikahan yang diatur dan menikahi Kinsuo. Cinta, yang satu di Haicheng, yang menguasai keluarga Qin. Cinta, desas-desus mengatakan Qin tua kejam, tidak dapat didekati, dan membunuh tanpa berkedip. Samudra Buddha Cyberkit. Bintang Yiku bersinar terang. Dan pembenci menjauh. Selain itu, matanya hanya tertuju pada keuntungan. Dia adalah tipin orang kejam yang, untuk hanya 1% keuntungan, dapat mendorong pihak lain untuk melompat dari gedung. Tuan Chin, mengenai proyek Star Glory Entertainment, kita dapat mengontrol harga sekitar 30%. Margin keuntungan sangat menguntungkan. Apakah aku menyuruhmu menurunkan harga? Tingkatkan investasi 10.000 kali. Temukan tim terbaik, sumber daya terbaik, dengan biaya berapapun. Semuanya berikan kepada Yi. Yi, kamu menikahi orang yang sangat kejam. Di masa depan, kamu akan menderita penderitaan yang tak terduga. Kasihan Yi. Lupakan saja. Umumkan pensiunmu. Pensiun. Meskipun aku hanya selebriti kecil, aku masih memiliki beberapa penggemar setia. Setelah pensiun, aku tidak tahu apakah mereka masih akan mengingatku. Tuan Chin, sumber daya Nona Yi sudah semua diatur. Berita terbaru, artis Yi mengumumkan pensiun. Pensiun. Dia pensiun. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini. Mulai hari ini, aku pensiun dari industri hiburan. Lagu ini untuk kalian. Maaf jika aku lancang. Kata saja aku masih bikin buang itu kan. Bahwa kamu adalah secercah cahaya. Bagiku, penyelamat. Ada sumber motivasi. Yang selalu ada dalam hidupku. Ini Tuan Q. Dalam 5 tahun terakhir, setiap aku memposting, dia selalu yang pertama suka dan berkomentar. Ini datang foto lain dari Tuan Q. Dan antara artis di panggung,
Hanya foto Lin Yu yang paling jelas. Tentu saja kamu belum melihat posisi Kak Q dan peralatannya yang canggih, yang sungguh keajaiban dalam memotret. Kak Q bahkan membeli semua inti yang didukung oleh kakak, mengatakan dia akan kembali dan memberikannya kepada karyawan sebagai hadiah. Aku harap kamu bisa bahagia setiap hari. Tuan Q, terima kasih atas dukungan dan suka selama 5 tahun terakhir. Aku harap kamu akan bahagia setiap hari di masa depan. Mari bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Di Haicheng Tuan Chin di mobil mewahnya, menutupi wajah dan menangis. Alasan spesifik tidak diketahui. Aku telah berjuang selama 5 tahun, tapi belum pernah menyentuh pinggiran daftar trending. Tunanganku viral hanya dengan 1 tetes air mata. Ya ampun, iblis berwajah dingin Qin yang mendominasi dunia bisnis dengan tegas, ternyata menangis. Sepertinya matahari tidak terbit dari barat hari ini. Mungkin karena cinta yang tak terbalas. Bahkan iblis Qin pun punya momen cinta murni. Bukankah mereka bilang dia tegas dan kejam? Bagaimana mungkin pria dewasa menangis seperti ini? Halo. Halo, siapa ini? Halo Nona Lin Yu. Aku adalah pasangan perjodohanmu, Chin Tuo. Shinta. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Bahkan seumur hidupku, aku akan sedikit. Setelah menikah, kamu tidak perlu fokus padaku, membuang waktu. Pernikahan kita. Kita tidak kepala repot dengan pernikahan terbuka. Kau bisa pergi mencari siapapun yang kau suka. Aku akan ikut campur. Apa? Nona Lin, saya dengar dari ayahmu bahwa kau punya seorang cinta pertama yang sangat dicintai, yang sekarang berada di kota Jing. Kebetulan saya sering pergi ke kota Jing untuk urusan bisnis. Saya tidak keberatan membawamu bersama untuk menciptakan kesempatan bagi kalian berdua untuk bertemu. Maksudmu, kau bisa membantuku dan membawaku menemui cinta pertamaku. Benar, itu yang saya maksud. Lagi pula saya tidak ingin diganggu olehmu. Aku punya seseorang yang kau suka, jadi saya akan sangat lega. Demikian pula engkau tidak bisa ikut campur dengan saya juga. Apalagi, lanjutkan. Juga, pernikahan kita pada aku bertahan 1 tahun. 1 tahun kita akan bercerai. Dan pada saat itu, jangan menangis dan menolak menandatangani. Baik, jangan khawatir tentang itu. Saya tidak akan... Nona Lin, meskipun kau setuju sekarang, dengan sangat mudah untuk mencegah suatu hari nanti, kau berjasa, mari kita tanda tangani kontrak berhadapan sekarang. Sekarang? Saya sedang di depan rumahmu sekarang. Sekarang? Tidak. Jam berapa sekarang? Lin Yu, cepat bangun. Tuan Chin sudah di sini. Dia datang secara pribadi untuk menemuimu. Tuan Chin, silakan duduk. Lihat dirimu. Berantakan sekali kau. Wajahmu polos. Dan bahkan tidak memakai riasan. Dengarkan aku. Cepat ganti baju sebelum turun. Bangun lebih awal daripada ayam. Orang penting bekerja dengan efisiensi setinggi itu. Oh, Tuan Chin sudah di sini. Yuyu, dia perempuan. Jadi dia butuh waktu untuk bersiap. Tolong maklumi dia. Dia mau akan segera turun. Pria ini terlihat cukup tampan, bahunya lebar dan kakinya panjang. Hanya saja matanya tidak terlihat seperti menangis semalaman. Hah?
Bukanlah ini anniversary pertamaku gelang dukungan terbatas? Saya pasti belum bangun dan berhalusinasi. Bagaimana mungkin dia memakai gelang dukunganku? Paman Lin, Wyatt sudah membawa perjanjian pranikah. Saya nak pulang sekarang. Hei, Tuan Qin, santai saja. Tinggal dan sarapan dulu sebelum pergi. Kebetulan, Xiao Yu juga ada di rumah. Jadi kalian bisa bertemu dan kenal. Gak perlu, Paman Lin. Lagi pula, di masa depan, akan ada banyak pertemuan yang terpaksa, sehingga sulit untuk tidak saling bertemu. Bukan. Seolah-olah frasa tidak tertarik padaku, terukir di belakang kepalaku. Ini yang dikirim Kintuo, perjanjian pranikah. Mengingat gaya Kintuo, siapa tahu berapa banyak jebakan tersembunyi. Tunggu. Semua manfaat dari pernikahan dibagi 60-40, dengan pria mendapat 40% dan wanita 60%. Kompensasi perceraian setelah 1 tahun, 10.000, 100.000, juta, miliar, 100 juta. Begitu banyak. Tetapi, pria berdarah dingin itu, bagaimana mungkin dia memberiku begitu banyak uang? Ini tidak mungkin jebakan, kan? Hati-hati mas, kita tiabot. Aku hanya berharap bahwa Yi, dimanapun dia berada, hendak diperlakukan dengan baik oleh dunia, dan hidup lancar, bebas kekhawatiran. Setelah pernikahan, bagaimana jika dia mencoba melakukan gerakan intim seperti itu? Lalu bukan resiko mengecewakan Yi? Halo, ada apa Presiden Chin? Aku pikir perlu untuk menambahkan klausul tambahan ke kontrak. Setelah menikah, segala bentuk kontak fisik dilarang. Termasuk tetapi tidak terbatas pada berpegangan tangan dan berpelukan dan pura-pura menghapus keringat untukku. Semua yang tidak perlu kontak fisik dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Tambahkan. Jangan khawatir tentang ini. Bahkan jika aku tidak sengaja jatuh ke selokan, aku akan keluar sendiri dan pasti tidak akan mengganggumu untuk membantu. Ada lagi? Siap untuk saat ini. Gila. Cetakan abadi dari satu-satunya cinta sejati dalam seumur hidup. Setiap pria dengan KTP-nya hanya dapat menyesuaikan satu dalam seumur hidupnya. Ini seharusnya menjadi janjiku kepada Yi. Tetapi bahkan jika aku tidak bisa memberikannya kepada Yi, aku tidak bisa memberikannya kepada wanita lain. Nona Lin, aku tidak akan menyiapkan cincin pernikahan untukmu. Juga kamu tidak bebas dalam bentuk apapun memakai atau meminta cincin pernikahan. Lalu kamu tidak bisa memberi isyarat kepada orang lain bahwa aku harus memberikannya. Aku juga tidak akan menyiapkan pernikahan. Juga aku tidak akan pada platform atau kesempatan publik menyebutkan atau mengisyaratkan hubungan pernikahan kita. Aku berharap seluruh dunia tidak tahu bahwa aku menikahimu. Serius, selamat tinggal. Aku harus menjaga diriku murni untuk Yi. Dia sama sekali tidak bisa memberi Lin Yu kesalahpahaman apapun atau kesempatan untuk mendekatiku. Nona Lin, aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Setelah menikah, kamu tidak diizinkan masuk. Hanya selangkah dari rumahku. Kau setiap kita berkunci atau kada sandi. Oh, ada yang lain? Lebih baik kau katakan semuanya sekaligus. Misalnya, jangan bermimpi tentangmu atau jatuh cinta dengan uangmu. Itu saja untuk sekarang. Kontrak akan diperbarui. Narsisis psikotik. Dan sekarang apa? Tuan Chin, sudah cukup? Satu aturan terakhir. Lanjutkan. Aturan terakhir. Kau tidak diperbolehkan memiliki sedikit pun rasa sayang padaku. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu dalam hidup ini. Cukup antar kontrak ke rumahku. Baik. Halo Junto mengirimku. Nona Zhang, kau di sini. Hidup dia di sini. Ini bukan gadis dari ruang belajar Tuan Qin. Bukan.
Dia terlihat jauh lebih baik secara langsung daripada bonekanya, bukan? Boneka apa? Oh, tidak ada. Nona Lin, halo. Tuan telah memberitahu kami. Silakan masuk. Di sini. Nona Lin, ini adalah ruang belajar Tuan Qin. Kau bisa masuk sendiri. Semua ini dariku. Dari peringatan debutku di foto waktu itu. Bahkan edisi terbatas paling awal, semuanya ada di sini. Ini Chinja. Secara pribadi, dia hanyalah penggemar setiaku. Tuan Q. Halo. Nona Lin. Sudah aku katakan, ruang belajar dengan kontraknya ada di lantai 2, ruang belajar lantai 2, bukan yang di lantai 1. Tapi aku sudah meletakkan kontraknya di ruang belajar lantai 1. Kalau begitu, tolong letakkan barang-barangnya dan keluar cepat. Jangan kasih tahu apapun di dalamnya secara sembarangan. Bilangan pedang itu sangat penting bagiku. Kau tahu, jika sedang brusk, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Barang-barang penggemar ini, beberapa di antaranya, bahkan aku sendiri, tidak bisa menemukannya lagi. Tapi herannya, Kinja telah menyimpannya satu persatu dengan hati-hati, hampir seperti baru. Apakah kau dengar itu? Tuan Qin, gadis yang kau katakan kau suka, bukankah dia selebriti wanita ini, kan? Apa? Kau kenal dia? Atau kau juga suka dia? Aku mungkin tidak kenal dia. Wajar saya tidak mengenalnya. Dia tidak pernah menjadi bintang besar. Awalnya ada tahun ini. Setelah Takusa penuh Jekip mengambil alih perusahaan, aku bisa diam-diam memberinya sumber daya yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi saat dia meninggalkan industri ini, karena dia pergi begitu tiba-tiba, apa yang akan dia lakukan kalau dia pernah dalam tahun ini? Menikahimu dianggap pernikahan, bukan? Aku bertanya-tanya pria beruntung mana yang begitu beruntung memiliki dia. Pria itu sebaiknya memperlakukannya dengan baik, atau aku datang mengingat sampai ke ujung dunia, mengebiri dia dulu, lalu memotongnya menjadi potongan-potongan. Dia tidak akan selamat dengan mudah. Bapak Qin itu, sebelum kita mendapatkan sertifikat pernikahan, apakah kamu yakin kita tidak akan bertemu sekali lagi? Ya, aku sudah menjelaskan dengan jelas. Aku benar-benar yakin kita tidak perlu bertemu. Tidak, Bapak Qin. Saat ini kontrak kita belum berlaku. Apakah kamu yakin kita harus mengikuti klausul tentang kebebasan berkencan, kebebasan privasi, tidak ada pernikahan, perceraian setelah 1 tahun, dan tidak jatuh cinta? Dalam kontrak, after Kamsiao, kamu tidak akan mempertimbangkan kembali? Aku yakin benar-benar dan yang pasti. Sehari setelah kita mendapatkan sertifikat, aku akan membawa melihat cinta pertamamu. Tentang apakah kalian berdua menyala kembali api lama, menjadi mesra, atau berkobar seperti api liar, itu bukan urusanku. Cinta, hanya ada papannya sarinya. Walaupun ini hanya pernikahan kontrak, kamu sebaiknya membeli sendiri beberapa bunga. Bapak Qin, jangan terlalu menolak. Aku mendengar bahwa Nona Qin memiliki kepribadian yang baik dan tampak cantik. Dekat mataku, except for the Yi, semua orang tampak sama. Yi, setelah pernikahan ini sepenuhnya berakhir, aku akan mengejarmu nanti.
Halo, Presiden Shin. Nona Lin, aku hampir sampai. Hanya memberitahu lebih dulu. Aku memakai hitam hari ini. Tidak perlu. Aku tahu siapa kamu. Dia sebenarnya mencari fotoku terlebih dahulu. Kita mendapatkan sertifikat hari ini. Atas dasar rasa hormat untuk menghindari salah orang, kirimi aku foto dirimu. Atau katakan padaku, apa yang kamu pakai hari ini? Tidak perlu. Saat kamu melihatku nanti, kamu akan mengenaliku. Tidak. Aku tidak bisa pergi sekarang. Halo? Nona Lin. Maaf, pendaftaran pernikahan hari ini, bisakah kita ubah waktunya? Ubah waktu? Mengapa? Aku minta maaf. Aku ada sesuatu yang lebih penting. Wanita itu melihatnya. Dia berjalan ke arahku. Aku saja ingin berbicara dengannya. Satu kalimat saja sudah cukup. Tolong. Sial. Hatiku berdetak agak cepat sekarang. Aku akan mati mendadak. Halo, aku Lin Yu. Tentu saja, Anda juga bisa memanggilku dengan nama panggungku, Yi. Cinto, sudahkah Anda melihat Lin Yu? Pasangan Lin selalu mengklaim kepada publik bahwa putri mereka sakit, sehingga mereka tidak pernah membawa Lin Yu keluar. Hampir tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Aku sangat penasaran. Katakan sesuatu. Apakah Anda melihat Lin Yu atau tidak? Anda tidak melihat Lin Yu? Lalu siapa yang Anda lihat? Aku melihat nenekku. Siapa yang aku lihat? Ah? Cinta. Itu air untuk cuci tangan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertanya. Apakah kita masih membeli cincin pernikahan kita? Nah, tentu saja kita harus membelinya. Tapi itu... Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Biarkan aku melihat dengan teliti. Ketemu. Oh, aku hampir lupa. Lihat, tertulis jelas di sini. Selama masa pernikahan, kedua pihak tidak perlu memakai cincin pernikahan untuk menghindari yang tidak perlu. Keterikatan dan masalah. Hitam putih, Oh tidak. Aku perlu melihat lebih dekat. Apakah ada tindakan pencegahan atau persyaratan khusus untuk makanan? Cinto, jangan mulai makan dulu. Dan mengapa kamu masih membuat tumpukan kertas sampah ini? Bagaimana ini kertas sampah? Apakah kamu lupa bahwa kemarin dulu kamu ditelepon memberitahu dengan sangat serius untuk menyimpannya dengan baik? Lebih baik di brankas. Sudahkah kamu beli brankasnya? Belum. Lalu ingat untuk membelinya? Ya baiklah. Oh iya, Abiu Kabupaten pergi ke Beijing untuk bisnis besok. Ya. Apakah itinerari mencakup saya juga? Ya. Apakah kamu juga dengan baik merencanakan untuk membawa saya bertemu dengan cinta pertama saya? Dan juga menutupi untuk saya? Lin Yu. Sebenarnya... Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Ini adalah champion yang sekali seumur hidup. Jika kita melewatkan kali ini, kita tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Benar? Aku tahu. Kamu tidak perlu menekankannya lagi. Arta, sebenarnya aku... Tahu. Kamu juga akan membawa
teman ahli perbaikan emosi bersama. Benar? Pandangan Bishi, apakah aku bisa terhubung kembali dengan mantanku? Semuanya tergantung pada bantuan surgawimu. Lin Yu, berhenti main-main denganku. Shinto, sebenarnya tahukah kamu bahwa kata-katamu beberapa hari lalu dan tindakan-tindakan itu sangat menyakitkan? Lin Yu, bisakah kamu mengabaikan cinta yang manis beberapa hari lalu? Ya, cinta itu sudah mati. Ya, sudah mati. Sekarang ini Tuokin, aku yang baru. Baiklah, Lin Yu, aku. Tayam, makan dulu. Lalu tuh apakah kita masih bisa menikah? Tentu saja kita akan. Kontrak sudah ditandatangani. Dan itu 100 juta. Kita tidak akan membiarkan tangkapan besar seperti itu. Lepas. Apakah berbeda kita maskapnya pasti yang bertadin saya? Arik, bisakah kamu memberiku kesempatan lain untuk mengenalmu? Bukan Chinto dan Lin Yi. Ini Tuo Chin. And then Lin Yu. Every little bit. Apakah laki-laki selalu merepotkan seperti ini? Apa bedanya? Terserah, aku baik-baik saja dengan apapun. Aku takkan pala dukanya. Ini. Sapkan mulutmu. Ini. Cinta, kami tidak perlu film ini. Ada apa? Bukankah kau bilang kita bisa memulai ulang? Sebenarnya, kamu tidak perlu menyia-nyiakan waktumu untuk kamu juga bisa berkencan dengan orang lain. Aku tidak akan mengganggu. Dan, jangan lupa bahwa pernikahan kita hanyalah transaksi. Setelah setahun, kita akan bercerai juga. Sebaiknya kamu bersiap mental. Jangan mulai menangis dan menolak menandatangani saat waktunya tiba. Kata-kata ini diucapkan oleh kamu sendiri. Apa? Sudahkah kau lupa? Aku... Ngomong-ngomong, sepertinya aku lupa memberitahumu. Aku tidak pernah punya harapan apapun untuk pernikahan ini. Semuanya tentang uang. Dari awal hingga akhir, semuanya. Perilakumu hanya membuatku kesal. Aku harap kamu tetap sadar. Baiklah, santai saja makannya. Aku pergi dulu. Saat kamu pulang, baca dengan teliti. Apa yang kau tulis 2 kali. Ingatanmu sepertinya tidak terlalu baik. Kamu baru saja selesai menulis dan sudah lupa. Hey, Zhao Yuan. Lin Yu dari kelas kita. Sudahkah kau dengar? Dia sebenarnya pewaris keluarga Lin. Selain itu, dia akan menikah ke keluarga Qin. Bukankah kalian berdua berkencan? Di kampus, kamu adalah cinta pertamanya, kan? Lin Yu? Ya. Bukankah dia penyanyi kelas 3? Kau bilang dia pewaris kaya? Apa kau yakin berita ini dapat diandalkan? Aku mendengarnya dari teman sekamarnya di kampus. Beritanya benar-benar dapat diandalkan. Lu Chao Yuan. Lin Yu, kamu dengarkan penjelasanku. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kamu brengsek. Lin Yu, aku tidak menyangka bahwa aku sebenarnya melewatkan kesempatan untuk bekerja lebih ringan selama 50 tahun. Nomor teleponnya seharusnya... Lu Chao Yuan.
Halo? Yuyu, lama tidak berjumpa. Aku dengar kamu akan menikah. Selamat. Terima kasih. Aku menghubungimu kali ini karena acara ulang tahun Universitas Qingda. Mereka ingin mengundang alumni terkemuka untuk hadir. Jadi sekolah memintaku untuk bertanya, apakah kamu punya waktu untuk ikut? Meskipun semua orang sangat merindukanmu, jika itu benar-benar tidak nyaman bagimu, maka lupakan saja. Baik, aku punya waktu. Bagus sekali. Aku akan mengirimimu rincian, jadwal via WeChat. Mengapa kamu belum pergi? Xiao Yu, tiketmu ke Jingxi, aku tidak sengaja tergelincir dan membatalkannya. Kau ditembak dan mencelakanku kan? Ya ampun, tiket yang bagus hilang begitu aja. Apakah ini berarti bahwa kamu dan cinta pertamamu sebenarnya enggak punya banyak takdir? Lihat kekacauan ini. Bahkan tiketnya dibatalkan karena tergelincir. Apakah kamu selalu seperti ini? Tidak bisa diandalkan? Tentu saja tidak. Tangan saya pada saat itu mungkin agak panas, berkeringat. Jika kamu selalu seperti ini, tidak bisa diandalkan, maka aku harus mempertimbangkan ulang pertunangan kita. Tidak. Jangan. Xiao Yu. Baiklah, maaf. Saya salah. Bukan tangan saya yang tergelincir. Sebenarnya saya sengaja melakukannya. Jangan mudah menangis. Jika seorang pria sering menangis, ia akan mengusir keberuntungan keluarga, menyebarkannya semua. Dia tidak ingin saya menangis. So, dia memang perlu membuat saya. Ini upah saya Harbin, serahkan. Keluar. Kalau kamu terus berdebat, saya akan memblokirmu. Ingat untuk minum susu. Tiket pesawat semuanya dibatalkan. Apakah Lu Chao Yuan itu sangat penting bagimu? Sampaikan bebas kita engagement project. Halo. Baru saja turun dari pesawat. Saya akan segera ke sana. Saya juga merindukanmu. Saya ada urusan dan perlu keluar. Bisakah kamu membantu saya dengan koper dan menaruhnya di hotel? Saya akan atur seseorang untuk mengantarmu. Ikuti dia. Lepaskan dia aman. Lalu akan laporkan lokasinya setiap saat. Apakah kau tidak begitu ingin menemuinya? Ibu telah tiba di Universitas Kota Jing. Dia sudah bertemu dengan Lu Chao Yuan itu. Lu Chao Yuan ini adalah profesor termuda di Universitas Kota Jing. Pada akhirnya dia masih kapitisinya. Perjodohan saya sebelumnya hanyalah lelucon besar. Orang yang mendorongnya pergi adalah kau sendiri, bukan? Bos, Lu Chao Yuan itu telah mengajak ibu keluar sendirian. Saya masih ingat, kamu suka datang ke sini untuk menonton matahari terbenam, dan di hati saya, kamu masih sama seperti dulu, tanpa perubahan sama sekali. Saya pernah mendengar pepatah, kamu tidak bisa memiliki masa muda dan peralatan masa muda secara bersamaan. Xiao Yu, dulu saya salah. Saya gagal mempertahankan batas bawah. Saya selalu merasa bersalah. Sekarang melihat kamu menikah dengan baik, saya benar-benar senang untukmu. Terima kasih.
Sebenarnya saya selalu ingin melihatmu, tapi saya tidak pernah punya keberanian. Tentu saja, saya tidak bermaksud merusak pernikahanmu. Saya tuh hanya berharap bisa melihatmu dari waktu ke waktu. Itu sudah cukup untuk saya. Xiao Yu, saya bisa melihat bahwa kamu dan pasangan perjodohanmu tidak memiliki banyak kasih sayang. Selama kamu bersedia, lengan saya bisa selalu terbuka untukmu. Saya bisa menjadi milikmu. Seorang laki-laki kepercayaan. Bos, pria itu sebenarnya berkata kepada nyonya bahwa dia bisa menjadi pria lain. Tentu saja, saya tidak ingin status apapun. Asalkan kau mengatakannya, saya bisa memenuhi kebutuhanmu dalam aspek apapun. Mendengar kau mengatakan hal-hal ini kepadaku, aku sangat senang. Xiao Yu. Correct. Tiger bisa bertanding denganku untuk Xiao Yu. Siapa ini? Apa kau gila? Brengsek. Jadi kau bukan hanya sampah, tapi juga priu. Dulu kau menipu dan masih berani datang mencariku. Aku sudah menyimpan dendam ini lama sekali. Aku datang sejauh ini hanya untuk memukulmu. Sejauh ini hanya untuk memukulmu. Dengarkan penjelasanku, Xiao Yu. Apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa kau bergosip tentangku, mengatakan aku tidak punya bakat musik dan tidak layak untukmu? Apa sekarang kau tahu aku adalah ahli waris kaya? Kau ingin menjadi pemburu kekayaan. Apakah kau pikir aku adalah orang bodoh yang naif? Berhenti bermimpi. Aku bilang berhenti. Kau yang mencuri pasangan Cintua. Siapa kau? Oh. Jadi kau itu pion pernikahannya, kan? Lihat, Lin Yu datang menemuiku karena dia masih punya perasaan padaku. Dan kau, wanita, dia tak akan pernah melupakan cinta pertamanya. Dan aku adalah ideal abadinya. Persetan dengan cinta pertamamu. Untuk apa kau berakting? Apa yang kau pura-pura? Persetan dengan idealmu. Apakah wanita benar-benar tak pernah melupakan cinta pertama mereka? Apakah Xiao Yu benar-benar menyukai penipu seperti dia? Tuan Chin, kau di sini? Silakan duduk. Aku akan pergi menjemput Xiao Yu dan memanggilnya turun. Ya ampun. Ups. Oh ya, aku lupa. Terakhir kali kau bilang jangan bertemu. Karena bagaimanapun, di masa depan akan sulit untuk tidak saling bertemu. Aku ingat, jangan khawatir. Aku tidak akan memanggilnya. Jangan salahkan aku. Ingatanku semakin memburuk. Kadang-kadang, aku bahkan lupa kapan harus minum obat. Ayo, duduklah. Duduklah, duduklah. Paman Lin. Inspector Fred, mungkin kau tidak percaya. Aku gila waktu itu. Hati tangkap akal. Ya, sekarang aku harus memanggilmu ayah. Ayah. Kamu tidak perlu sungkan denganku. Belum sarapan. Ayah, aku akan pergi membelikannya untukmu sekarang. Apa itu yang ayah suka makan? Apa yang ibu suka makan? Aku baik-baik saja dengan apapun. Lihat rumah kita hari ini, lantai belum dipel, dan kadang belum dilap. Ayah, aku baru lewat kamar cuci, dan banyak pakaian belum dicuci. Anjingnya juga perlu diajak jalan. Ya,
Jangan khawatir. Nanti aku akan mengerjakannya semua bersama dan mengurus semuanya. Sayang, apakah mungkin Tuan Qin kesurupan atau semacamnya? Dia tidak seperti ini beberapa hari lalu. Menurutmu apa yang salah dengannya? Apakah kau pikir putri kita terlalu rajin, mengambil langkah salah, dan memberinya kutukan? Mungkin. Cepat cari, lihat apakah ada sesuatu. Seperti jimat aneh. Ya, cepatlah. Cinta, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Pekerjaan rumah ini, Bibi akan mengurusnya nanti. Tidak apa-apa. Aku tipe orang yang senang bekerja. Slight edit, memperlakukanmu dan keluargamu dengan baik. Bukankah itu seharusnya? Aku akan membantumu merapikan ruang belajar. Ruang belajar ada di atas, kan? Xiaoyu, apakah kau masih terikat pada cinta pertamamu? Tidak peduli siapa, cinta pertama selalu tak terlupakan, bukan? Jika kau terganggu oleh hubungan masa laluku, kita bisa membatalkan pernikahan. Lihat, Lin Yu datang menemuiku karena dia masih memiliki perasaan padaku. Wanita tidak pernah melupakan cinta pertama mereka. Selidiki mantan pacar Lin Yu, Lu Chaoyuan. Aku ingin informasi lebih rinci tentang dia. Tuan Qin, informasi telah dikirim kepada Anda. Lu Chaoyuan ini sangat suka memamerkan tubuhnya di media sosial. Dia jelas orang yang bermuka dua. Apakah kau suka tubuhku seperti ini? Ini Kintuo. Jangan memaksakan dirimu. Aku melakukan ini secara sukarela. Xiaoyu, apakah kamu tidak suka? Aku memiliki 2 otot perut. Lebih banyak daripada Lu Chaoyuan. Kekanak-kanakan. Tapi garis-garis ini tidak terlalu buruk. Apa artinya ini? Apakah siapa yang sinau kau? Atau kamu tidak bisa mengerti? Atau merasa mengganggu? Mungkinkah dia masih lebih menyukai milik Lu Chaoyuan? Ayah, minum teh. Halo. Yi, aku punya kabar baik yang besar. Tim acara Heartbeat Restart ingin mengundangmu sebagai tamu. Niki adalah kesempatan emasmu untuk comeback. Heartbeat Restart, acara ini secara bercanda disebut online. Sebagai acara kencan selebritas yang sudah jadul. Yi, aku tahu. Acara ini mungkin terdengar agak, tapi setidaknya itu exposure. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Aku sudah punya tunangan. Pergi ke acara kencan lagi? Terima kasih. QQ. Aku tidak akan berpartisipasi dalam acara varietas ini. Berpartisipasi? Mengapa tidak berpartisipasi? Xiaoyu, aku tahu kamu meninggalkan industri karena pernikahan. Dan masih pahit tentang itu. Karena ini kesempatan comeback yang langka, kamu harus merebutnya. Jangan, Dago. Aku mendukungmu. Benar, Xiaoyu. Karena Kintuo mengatakan untuk membiarkanmu berpartisipasi, pergilah saja. Oh, benar. Acara seperti apa ini? Acara apa? Ini acara kencan. Apa? Acara kencan.
Apa? Acara kencan. Ya, jenis acara kencan, di mana orang asing tinggal bersama dan berkencan. Bagaimana bisa, Tuan Qin? Bukankah Anda baru saja berkata bahwa Anda sepenuhnya mendukung saya mengejar mimpi saya dan menghormati perkembangan karier saya, dan masih membiarkan saya pergi? Pergi? Bagaimana saya bisa tidak pergi? Selama itu membantu kariermu, maka acara kencan itulah. Acara kencan. Saat ini ada profil 3 tamu pria. Satu adalah idola Cheng She. Dia bangkit dari acara bakat. Yang lainnya adalah teman sekelas Universitas Ibu. Profesor dari kali lalu, Lu Chaoyuan. Kenapa orang ini masih ada? Berani dia menunjukkan wajahnya dobrak untuk berpartisipasi. Yang terakhir adalah Begitu penting program untuk mengganti tamu pria ketiga dengan set. Tuan Qin, maksudmu, kau akan berpartisipasi. Ini mungkin tidak smart code. Anda adalah presiden grup Qin, pergi berpartisipasi dalam acara varietas itu. Ini lakukan seperti yang saya katakan. Ya, Tuan Qin. Jika Xiaoyu ingin kembali, saya mendukungnya. Tapi jangan pernah memberi kesempatan pada pria lain untuk mendekati Xiaoyu. Tutos Lu Chaoyuan. Lin Yu, ini adalah awal barumu. Selamat datang di program Heartbeat Restart. Biarkan saya memperkenalkan tamu di sini. Aktor generasi baru Suman, model super populer Chao Xin, dan Lin Yi, idola trainee Cheng Che, seniman terkenal Lu Chaoyuan. Kenapa orang ini juga di sini? Dalam bulan mendatang, 6 tamu akan berada di sini, tinggal bersama. Selama waktu ini akan ada berbagai tugas dan kencan untuk membantu tamu saling mengenal lebih baik, hingga mereka berhasil berpasangan. CP dengan popularitas tertinggi akan menerima yang disediakan oleh tim program dana impian 10 juta. Semua tamu, kalian dapat menaruh barang bawaan di kamar dan kemudian berkumpul di sini. Koper yang begitu berat, bagaimana bisa kita membiarkan seorang wanita menanganinya sendiri? Biarkan saya membantu Anda. Terima kasih. Yi, baru saja Profesor Lu menyebutkanmu. Jadi kalian dulu teman sekelas universitas. Tampaknya sangat berjodoh. Kami adalah teman sekelas universitas. Namun, kami sudah lama tidak berhubungan. Tidak dekat sama sekali. Kita tidak dekat. Memang, sudah lama sekali. Kalau begitu jangan lewatkan kali ini. Jika nyaman, mari saling tambah di WeChat. Waktu itu dia menghapus WeChatku. Kali ini pas sekali untuk menambah kembali. Dia tidak tersedia. Ya ampun. Itu Cinto? Jadi dia presiden grup Chin. Cinto. Ya Tuhan. Kenapa dia di sini? Aku di sini untuk acara kencan. Ini bukan Battle Royale. Kenapa dia juga di sini? Apa aku berhalusinas? Jatuh kepala grup Chin. Dan Chin benar-benar datang ke acara kencan? Ini benar-benar bukan film horor kan? Apakah budget acara melonjak untuk mengundang orang penting seperti itu? Apa yang kau lakukan di sini? Kau datang ke acara kencan. Kau saya kata pada Ken buat aku di sini. Klausul ZC kontrak jelas tertulis. Jangan ikut campur dalam kehidupan pribadi. Kebebasan dalam hubungan. Aku peringatkan kau. Jangan ungkap hubungan kita. Kalau aku dah hanya di sini untuk melihat, aku akan berhati-hati.
Tencin, lama tidak berjumpa. Tadi kau bilang tidak nyaman. Apa artinya ini? Ya, ada aturannya. Selama tahap awal acara, coba hindari pertukaran informasi kontak secara pribadi yang terlalu langsung untuk memastikan integritas proses acara dan pengalaman penonton. Kapan aturan ini dibuat? Aku tidak tahu tentang itu. Sutradara Zhang. Ada aturan ini, kan? Ya. Pasti ada. Ayo. Xiaoyu, setelah bertahun-tahun, aku masih tak bisa melupakanmu. Kau bisa pukul atau marahi aku sesukamu, asalkan itu membuatmu merasa lebih baik. Kau bisa suruh aku lakukan apa saja. Kita sedang merekam acara sekarang. Aku tidak akan memukulmu. Maka dari itu, apakah kau sudah memaafkanku? Xiaoyu, aku tahu kau selalu menyimpan aku di hatimu. Hubunganmu dengan Qin Tua hanya sebatas nama saja. Lagi pula media sosialmu tidak pernah diperbarui. Saat kita bersama, bahkan foto profilmu adalah foto kita bersama. Aku tahu Qin Tua berasal dari keluarga kaya. Dalam hal kekayaan, aku tak bisa bandingkan dengannya. Tapi aku mengerti dirimu lebih baik daripadanya. Xiaoyu. Tencin, tolong jangan terlalu keras. Bicara dengan Xiaoyu, semua salahku. Jangan bertengkar dengan Xiaoyu karena aku selama perekaman acara. Aku tidak ingin menyebabkan Xiaoyu masalah. Kan? Kamu pikir hanya kamu yang bisa melakukannya? Xiaoyu, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku hanya skeptis melihatmu, dan aku terlalu cemas. Semua karena aku terlalu peduli padamu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Cinta, kamu baik-baik saja? Apakah wajah menyedihkan ini yang harus kulihat? Lin Yu, di pohon kebingungan, di bawah pohon kau dan aku. Seperti yang diharapkan, Xiaoyu masih lebih peduli pada Tuan Qin. Aku benar-benar iri pada Tuan Qin. Dia bisa mendapatkan perhatian Xiaoyu dengan marah. Tidak seperti aku hanya tahu bagaimana bersikap baik pada Xiaoyu. Semua salahku. Mulutku terlalu kaku. Aku tidak tahu kata-kata manis untuk membuat Xiaoyu senang. Ini semua salahku. Aku yang sepenuhnya bersalah. Xiaoyu, jangan bilang kau membenci aku. Lalu siapa yang kau benci? Berani-beraninya kau bilang membenci aku. Apa lagi yang kau inginkan? Bagaimana kalau berkelahi? Kau bahkan ingin memukul orang? Hentikan. Aku harus pergi merekam acara. Gila. Qin Tua, aku tahu kau menggunakan uang untuk mendapatkan Xiaoyu, tapi kau tidak akan pernah mendapatkan hati Xiaoyu. Karena di hatinya selalu ada aku. Ini adalah fakta yang tak bisa kau sangkal. Yang dinantikan, kencan pertama telah tiba. Kali ini, tamu pria akan menyiapkan hadiah, dan tamu wanita akan memilih dengan memilih hadiah untuk menentukan pasangan kencan pertama Anda. Hadiah pertama. Wah, ini adalah tas terbaru Hermes. Sangat sulit dibeli. Hadiah dari seseorang yang benar-benar mencintai diberikan dengan pemikiran penuh, bukan sekadar membeli barang mahal. Beberapa orang mungkin menganggap gadis terlalu materialistis. Hadiah kedua. Wah, astaga. Model biola yang sangat indah. Seperti karya seni. Jelas dipilih dengan hati-hati. Aku telah bersama Lin Yu selama setahun penuh. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Kesukaannya adalah biola. Hadiah ketiga. Hei, ini juga biola. Ini dari 5 tahun lalu. Saat aku mengamen di jalan, biola yang kugunakan. Bukankah itu dihancurkan oleh pembenci? Bagaimana bisa ada di sini? Selamat Lin Yu. Pasangan kencan Anda adalah Tuan Qin Tua. Nilai sebuah hadiah tidak terletak pada bentuk atau harganya. Profesor Lu, apa pendapat Anda? Kau...
Apakah kau bertanya-tanya, mana besar karakteristik biola ini? Ruwet baru adalah siaran langsung 5 tahun lalu. Berpakaian mewah, memainkan lagu jelek ini untuk hantu? Mainnya seperti sampah. Pergi. Apa yang kau mainkan? Sangat buruk. Kau... Biolaku? Pergi. Danau itu sangat besar. Kau memancing semalaman. Aku hanya tahu bahwa Yi menggunakan uang debutnya untuk menabung biola pertamanya. Bodoh. Xiao Yu, aku tahu bahwa dalam hal perasaan selalu ada urutan and gue dia peneset bahwa aku tersangka di belakang Lu Chao Yuan. Apalagi yang kau pikirkan? Aku tidak memaksa. Juga tidak ingin membatasi kebebasanmu. Jika engkau tidak suka, aku bisa menarik diri kapan saja. Menarik diri dari acara? Atau menarik diri dari hidupku? Mengenai Lu Chao Yuan, ayahku mungkin tidak memberitahumu dengan jelas bahwa aku putus dengannya karena dia berselingkuh. Sebelumnya aku pergi ke Jing City juga untuk memberinya pukulan yang baik. Benarkah? Tunggu. Beraninya dia berselingkuh padamu. Dia mencari maut. Hei. Halo, Asisten Zhang. Karena Profesor Lu tergelincir di pemandian kemarin, dia menarik diri dari acara lebih awal. Sayang sekali. Tergelincir di pemandian? Cinta. Bisakah kau menemukan alasan yang lebih konyol? Saat ini, kombinasi dengan skor tertinggi adalah pasangan Lin Yu dan Qin Tuo. Wah, Qin Tuo terus memandang Lin Yi. Manis sekali. Dia benar-benar mencintainya. Aku tak pernah menyangka Raja Neraka berwajah dingin. Memiliki sisi seperti itu. Aku percaya pada cinta lagi. Dakwa bisa sukses di industri hiburan, jadi mencoba menempel pada orang besar. Bintang perempuan tingkat 3 bermimpi menjadi populer melalui kencan. Betapa tidak masuk akal mimpinya. Bagaimana mungkin Qin yang menyukainya? Yi putus asa untuk menjadi terkenal. Dia tidak bisa dibuat populer. Beraninya kau mempertanyakan kemampuan Yi. Internet bukan tempat tanpa hukum. Kau punya 1 menit untuk meminta maaf. Jika tidak, tunggu panggilan pengadilan. Aku baru saja melihat akun terverifikasi Qin Ye dengan jutaan pengikut. Membantu Yi melawan. Dalam waktu singkat, dia sudah membalas 20 komentar negatif. Halo, Asisten Zhang. Cari tim hukum untukku. Berapa banyak? 3 hari. Apa itu pengacara Zhang menanganinya? Setidaknya buat dia ditahan selama 3 bulan. Kau dengan aku. Nama aku Li Jai. Aku adalah mantan bos Lin Yi. Di sini, aku meminta maaf atas ucapan ekstrim sebelumnya dan perilaku tidak pantasku kepada Lin Yi. Tolong maafkan aku. Aku minta maaf. Sial, bos Li ini adalah tokoh terkenal di lingkaran. Qin Yi segera mengirim surat pengacara dan menghapus semua pencarian panas segera. Kekuatan uang macam apa ini? Konon katanya tim hukum grup Qin adalah yang terkuat di dunia dan memang pantaslah demikian.
Sudah 5 tahun berlalu, dan aku tak pernah membayangkan bahwa aku akan kembali di sorotan seperti ini. Shinto, sudah sangat malam. Apa yang sedang kau lakukan? Ya, kita tidak bermaksud mengganggumu. Ekspedisi Brothers bahwa hari ini adalah hari istimewa. Dan tidak bisa hanya berlalu dengan diam-diam seperti ini. Selamat ulang tahun debut kelima. 5 tahun yang lalu hari ini, di malam hari, pada pukul 23.47, kau memposting Weibo pertamamu dengan caption, "Aku Lin Yi, senang bertemu dengan kalian." Gambarnya adalah bayangan Weibo di piano. Saya kira itu engkau secara resmi debut. Hari pertama, semangat, masa depan cerah. Selamat ulang tahun pertama. Selalu mendukungmu. 2 tahun, kau pantas mendapat semua bunga dan tepuk tangan. Dan kau bertahun, semoga kau selalu bahagia. 4 tahun, aku akan selalu bersamamu. Sebelumnya, aku hanya bisa bersembunyi di balik IDQ dan memberitahumu melalui layar. Selamat ulang tahun. Tahun ini, aku akhirnya bisa menghadapimu secara langsung dan menyerahkannya sendiri. Sudah sangat malam dan tidak ada siaran langsung. Jadi kau tidak perlu khawatir tentang hubungan kita terbongkar. Aku menerima hadiahnya. Dan saatkan, aku akan terima juga dengan enggan. Bajunya sudah basah kuyup. Apakah mungkin dia sengaja menunggu di sini sampai tengah malam? Tunggu sebentar. Gini, lap ini. Saya harus memberitahumu sesuatu yang tugas fit paket. Dari rating bahwa rumah saya dibobol. Dibobol? Jadi, apakah kamu yakin kehilangan barang berharga? Anaknya, Lalu apa yang dia curi? dia mencuri perjanjian pranikah kami. Oh tidak, ada satu di ruang belajar, satu di brankas, 17 di kantor pengacara, semuanya dicuri. Tidak ada satu salinan pun tersisa. Mencuri perjanjian? Mengapa dia mencuri itu? Siapa tahu, mungkin dia mengira kertasnya berkualitas baik, atau dia mungkin mengumpulkannya sebagai besi tua, lalu tumpuklah kau punya tumpukan seperti itu. Shinto, kamu bajingan, kamu pembohong. Jelas kamu menghancurkannya sendiri. Kamu ingin mengingkari kesepakatan? Itu adalah sesuatu yang dulu kamu sangat ingin ukir ke dalam batu nisan. Kamu berhenti di situ. Xiao Yu, Berhenti. Xiao Yu, Kemarilah. Sekarang kontraknya hilang. Apakah semua yang ingin saya lakukan sekarang bebas? Attempted set. Namun, jika kamu menyalakan api, kamu harus bertanggung jawab. Cinta,
Mengapa kau menyukaiku? Walaupun aku sangat biasa. Karena kamu adalah sahabat pertama ada. Dan satu-satunya yang saya tangkap dalam hidup saya yang tak terkendali. Sialan. Saya pikir dia menyebabkan kematian orang tuanya. Mengapa dia tidak mati saja? Xiaotuo, bukan untuk mengkritikmu, tetapi kamu tidak lulus kuliah. Bisakah kamu menangani perusahaan sebesar itu? Ya, jangan sia-siakan kerja keras. Orang tuamu, serahkan saham secepatnya. Mengapa buang-buang kata dengannya? Hari ini dia harus menandatangani ini, mau atau tidak. Ini milikku. Kamu terlihat agak tidak senang. Guru bilang musik bisa menghibur orang. Bagaimana kalau aku memainkan satu lagu untukmu? Jadi ketika dia tahu aku akan meninggalkan lingkaran itu, dia menangis. Itu aku tahu. Gadis di bawah jembatan itu bernama Lin Yi. Dia baru saja debut. Di hari-hari terberat dalam hidupku, senyum dan suaramu lah yang membuatku terus berjalan je. Xiaoyu. Jadi, kau sudah lama menjadi orang terdekatku. Sekarang, kedua tamu pria masing-masing memiliki satu mawar. Mereka dapat menaruh mawar itu di rambut tamu wanita yang mereka sukai untuk mengungkapkan perasaan kepadanya. Jika tamu wanita berbalik, mereka dapat berpegangan tangan dengannya. Aku yang memilihnya sekarang. Semua perhatian akan tertuju pada menjadi pacar Kintua, bukan penyanyi Yi. Aku tidak bisa menghalangi karirnya. Sayangnya, aku tidak memiliki tamu wanita yang kusukai. Mengapa si bodoh ini masih belum bergerak? Mungkinkah dia tidak berani mengumumkan hubungannya? Tadi malam aku bahkan berinisiatif menciumnya. Bukankah itu sudah cukup jelas? Maaf. Aku juga memilih untuk mundur. Cinta. Dia, Cinta, adalah orangku. Ini berakhir. Bos sponsor ini tertangkap basah. Bagaimana kita harus menanganinya? Sial, sangat jarang. Dia berani menaruh bunga pada Raja Neraka bermuka dingin itu. Mereka benar-benar pasangan yang mengejutkan. Mari kita ucapkan selamat kepada Lin Yi dan Qin Tuo atas keberhasilan berpegangan tangan. Apakah engkau baik-baik saja? Beneran kau svet Qin Tuo biasa tu sitter. Apa yang kulihat, Lin Yi lah yang memilih Qin Tuo, dan dia bahkan menaruh bunga padanya. Kakak begitu keren. Tuan Qin tersenyum begitu bodoh. Sangat cocok berpasangan. Kakak nomor 1, doakannya oke pendaftaran pernikahan yang lancar. Kakak nomor 2, doakan aku kehidupan pengantin baru yang bahagia. Kakak nomor 3, doakan aku pernikahan yang bahagia dan cepat punya anak. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Cinto, ayo pergi untuk mendapatkan sertifikat pernikahan kita. Cinto, apa yang salah? Mengapa kau menangis? Aku terlalu bahagia. Aku takut ini hanya mimpi dan kau akan hilang saat aku bangun. Sayang, kau sekarang adalah istriku. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Baiklah, jangan menangis. Jika kau terus menangis, matamu akan bengkak dan fotonya tidak akan bagus. Ayo pergi. Kita akan pergi ke kantor catatan sipil. Ya. Kita sudah menikah.